Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sablon Digital. Salam berkreasi, teman-teman. Seperti biasa, gue udah ada di toko sablon digital. Jadi yang belum tahu, toko ini terletak persis di samping rumah gue. Jadi kalau ke belakang ini ke rumah gue ya. Bisa dibilang bekerja dari rumah lah, kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman, di video kali ini kita akan belajar atau kita akan sama-sama membahas bagaimana untuk merawat si printer DTF ini agar tetap dalam kondisi yang prima, agar siap selalu diajak kerja ya, bukan diajak servis ya. Jadi kita akan sama-sama ngebahas ya. Ini tidak dalam rangka mendidik, tapi lebih ke membahas. Mungkin teman-teman yang lain yang punya mesin yang mirip-mirip lah kayak gini bisa memberikan ide atau masukan juga di kolom komentar nantinya. Nah, untuk di printer DTF ini yang gue pakai ini namanya adalah printer DTF Jaka. Jadi buat teman-teman yang berminat bisa langsung kunjungi aja website www.kreasi.id. Nah, untuk pembahasan cara merawat printer DTF ini akan kita bahas 5 poin. Tidak termasuk maintenance harian di printhead ya. Karena untuk printer DTF Jaka ini udah ada sistem elixir. Jadi sistem elixir ini udah nggak perlu lagi kocok sedot damper harian, udah nggak perlu lagi cleaning dan nozzle check harian. Jadi hal-hal tersebut yang gue sebutkan tadi itu dilakukan hanya pada saat mau produksi aja. Jadi kalau misalkan contoh nih 1 minggu kalian nggak ada produksi sama sekali, ya udah printernya didiemin aja dengan si damper tambahan elixir yang terpasang kayak gitu, itu udah aman. Bahkan gue udah mencoba ini ditinggalin kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu itu masih dalam kondisi yang aman gitu ya. Tentunya harus ngikutin prosedur-prosedur yang udah pernah gue bahas. Oke, kita balik lagi, kita akan ngebahas hal lain. Hal lainnya itu adalah ada 5 poin. Jadi kita akan bahas poinnya satu per satu. Mudah-mudahan videonya selesai. Jadi udah, buat kalian yang belum like silahkan di like dulu video ini, atau bisa juga di subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya biar ya gue biasa lebih semangat lah untuk membuat konten-konten seperti ini. Pokoknya ikutin terus aja videonya sampai selesai. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi kita akan langsung aja. Yang nomor 1 atau yang pertama adalah ini. Ini namanya adalah strip encoder. Nih yang bening ini ya, kelihatan nggak? Ntar gua zoom. Nah, yang bening ini namanya strip encoder. Strip encoder ini dibaca oleh sensor yang ada di belakang ini, rumah printhead. Jadi kita akan membersihkan si strip encoder ini. Karena banyak banget kejadian strip encoder ini kotor bisa kena tinta di bagian pojok sana, karena strip encoder ini kan dari ujung sini sampai ujung sana ya. Nah, jadi strip encoder ini dari ujung sini sampai ujung sana di belakang printhead. Mungkin ini printheadnya gue ketengahin dulu aja ya biar gampang. Jadi kita akan nyalain printernya. Kemudian saat printheadnya bergerak, kita matikan tombol powernya biar dia berhenti. Oke. Nah, bisa lihat ya, nih strip encoder sampai ke ujung sebelah sini. Kita akan bersihkan. Cara membersihkan yang pertama itu menggunakan tisu aja kayak gini. Jadi ini kalau udah kayak gini kan bisa digeser-geser nih. Nah, kita akan bersihkan, mungkin bisa sedikit aja tisunya biar kelihatan juga. Jika perlu atau kalau perlu, boleh ditambahkan cairan cleaner sedikit aja. Kalau misalkan nggak pakai cleaner juga nggak apa-apa, gini aja deh, pakai tisu. Nah, jadi hanya diseret aja seperti ini. Kita jauhkan dulu kameranya. Nah, hanya seperti ini aja. 2 kali. Kemudian kita geser printheadnya ke arah sana dan kita bersihkan yang bagian sebelah sininya. Mudah-mudahan kelihatan ya.
Kalau misalkan mau ditambahin cleaner, di sini dikasih aja cleaner sedikit. Nah, biasanya di bagian yang sebelah sini nih, yang suka kena tinta. Entah tinta pada saat cleaning atau lagi nuangin di luar, nih di sini suka kena tinta. Oke ya, set, dah. Itu namanya ngebersihin pita encoder. Jadi itu poin yang pertama. Sekarang poin berikutnya adalah masih di sekitaran sini. Kita akan ngelihat bagian bawah nih, bagian bawah besi ini, besi stainless yang besar ini. Ini namanya apa ya istilahnya? Gue juga nggak tahu. Ya bilang aja ini pipa besinya lah ya, pipa besi bagian belakang printhead nih. Kita akan kasih semacam cairan, semacam minyak. Bisa seperti ini, minyaknya minyak Singer. Ini biasanya buat mesin jahit sih. Bisa langsung ditetesin ke atas ini. Jangan terlalu banyak ya, asal secukupnya aja, baru bisa diolesin pakai tangan. Contohnya, kalau gue sih sebenarnya udah gue pindahin ke suntikan kayak gini nih, cairannya. Biar lebih bisa sedikit-sedikit ngasihnya gitu. Jadi kita akan praktekin aja, di total aja sedikit seperti ini. Nah gitu, kita di zoom out. Nah ini kan agak mau keluar tuh cairannya, nah tinggal ditaruh aja. Nah ini bisa dibersihin dulu sih sebenarnya pakai tisu. Dibersihin dulu semuanya. Hati-hati ini jangan terlalu banyak kegoyang ya. Dibersihin dulu pakai tisu semuanya, karena ini, nah nih kotor. Ini adalah minyak yang udah tercampur dengan debu-debu. Jadi kotor seperti itu. Kita bersihin dulu. Bagian bawahnya juga kita bersihin. Atau kalau kalian punya metode yang lebih oke, bisa dicoba. Yang jelas intinya ini dibersihin dulu. Jadi kita ulang ya. Jadi jangan langsung dikasih minyaknya dulu. Kecuali kalau udah kering banget, baru boleh langsung dikasih minyak. Tapi ini karena seminggu yang lalu kalau nggak salah, ini bekas gua kasih pelumas. Jadi masih agak basah. Nah setelah kering seperti itu, baru sekali lagi kita kasih minyak Singernya di 3 titik. Di sini 1, di sini 1. Sini kita oles-olesin dulu aja seperti ini. Olesin seperti ini. Kemudian sebelah sini kita juga kasih 1 titik. Jadi jangan terlalu basah ya, jangan terlalu basah dan terlalu banyak. Kalau terlalu basah dan terlalu banyak, itu nanti malah menangkap debu. Dan akhirnya nanti malah bisa lebih kotor gitu. Nah udah selesai. Berarti udah berapa poin tuh? 2 ya. Strip encoder, kemudian si besinya itu. Kemudian berikutnya kita akan ke bagian sini. Ini ada capping station sama wiper blade. Kita akan geser dulu si rumah printheadnya ke bagian sana. Kemudian kita lepas vakumnya. Kita cabut dulu adaptornya. Kita lepas vakum. Nah, oke, sekarang kita lihat di bagian sini. Kita geserin dulu. Nah, ini ada namanya capping station. Capping station itu yang ini nih. Ini namanya capping station nih. Fungsinya sebagai penyedot tinta dari si printhead gitu ya. Nah yang kita bersihkan adalah pinggiran capping stationnya. Sebentar kita zoom lagi. Nah kalau misalkan kalian lihat, yang perlu kita bersihkan adalah bagian pinggir sini aja nih. Agar proses vakum pada saat cleaning, proses penghisapan tinta pada saat proses cleaning itu bisa berjalan dengan maksimal, maka daya hisapnya kan harus terjaga. Nah, kalau media penghisapnya itu kotor, itu malah nanti daya hisapnya jadi tidak maksimal. Nah, itu yang bisa menyebabkan tinta putus-putus, terutama di warna CMYK ya. Kalau misalkan ada warna CMYK semuanya rata putus-putus, itu kalian harus curiga di bagian sini. Ini harus dibersihkan juga. Bisa ditambahkan dengan cairan cleaner. Ini gue menggunakan cairan cleaner kreasi yang warna hijau. Tinggal dikasih aja ke sini dikit. Nah, sampai agak basah aja, kemudian diusap-usap. Jadi fungsinya biar daya hisapnya pada saat cleaning sekali lagi berjalan atau berfungsi dengan maksimal. Karena kalau misalkan ini kotor, kalau misalkan si karet-karet sekitar ini kotor, maka nanti
si karet ini tidak akan nempel secara sempurna di bawah printhead. Jadi ada rongga-rongganya gitu. Nah itu rongga kan jadinya udara bisa masuk ya, makanya daya hisapnya jadi kurang. Kayak gitu. Nah kalau ini dikira-kira udah bersih, cukup, selesai. Maka untuk bagian, nah ini capping station, nah ini ada semacam kotoran kayak gini tuh. Ini udah selesai. Ya ini cuma contoh aja ya. Mungkin kalian kalau lebih detail bisa ngebersihinnya lebih bersih lagi. Sekarang berikutnya adalah ke bagian sebelahnya. Nah ini yang sembunyi di sini ada namanya wiper blade. Ini diangkat aja kayak gini. Ntar gue pindahin dulu. Nah ini ya, ini bisa diangkat seperti ini. Trak. Nah jadi dia tuh semacam penyapu lah. Nah ini wiper blade juga sama, menggunakan DTF stick cleaner. Seperti ini, dibersihkan aja. Nah ini udah kebantu lebih bersih karena tinta putih udah diganti dengan elixir ya. Kalau misalkan tidak ada elixir dan masih tinta putih yang terpasang, di sini banyak banget karet-karet pasti. Oke, kita tisuin dulu seperti ini. Terus kita bersihin lagi bagian sini, terus bagian dalamnya sini ya. Ini hanya contoh ya, kalian bisa mengerjakannya lebih detail lagi nanti. Oke, cukup. Selesai, udah lumayan bersih kayak gini. Karena ini fungsinya sebagai penyapu bagian bawah printhead. Jadi kalau di bagian bawah printhead itu ada kotoran atau ada sisa tinta putih yang lumayan agak mengendap gitu ya. Nah, si fungsi wiper blade ini adalah untuk menyapunya atau untuk membuangnya. Oke, udah selesai. Berarti udah berapa tuh? 4 ya. Tadi kan di atas ada strip encoder. Terus bagian besi ini penggeraknya. Kemudian ada capping station 3, kemudian ada wiper blade 4. Nah, satu lagi itu di bagian bawah printhead. Nah, sebelumnya jangan lupa ini harus ditutup dulu. Didorong aja kayak gitu. Oke, udah. Sekarang kita akan ke poin yang terakhir, yaitu poin ke-5. 5 ya, benar ya? Ada di bagian bawah printhead sini. Nah, kalau kalian perhatikan, yang harus kalian bersihkan adalah sekitaran printhead aja, pinggiran sini, pinggiran dari bawahnya ya, di bagian sini nih, di bagian sini dibersihkan juga. Yang jelas jangan menyentuh bagian tengah sini, jadi cukup pinggirannya aja. Kalian lihat kira-kira kalau ada sisaan-sisaan tinta atau bahkan sisaan tinta yang udah berubah jadi karet atau udah agak keras lah gitu ya, maksudnya bisa dibersihkan aja. Sorry ya, nih gue nggak bisa ngasih lebih detail lagi, nggak bisa ngasih lihat lebih detail. Yang jelas ini dibersihin aja bagian bawah-bawahnya, tapi sekali lagi ingat jangan di bagian lempengan printheadnya. Nih, gue kasih tahu aja deh, jangan di situ kasih taunya, agak susah. Kita akan lihat di printhead yang udah kebongkar aja deh. Bentar ya, gue cari dulu. Nah, ini kan printhead ya. Tadi kan posisinya printhead gini. Jadi ini bagian bawahnya nih. Nah, yang kita bersihkan itu adalah sekeliling ini. Sekeliling si lempengan-lempengan yang stainless ini. Jadi jangan sampai bagian tengah sini nih. Ini printhead udah rusak ya, jadi jangan sampai bagian sini yang kesentuh, tapi hanya cukup di sekeliling pinggiran ini aja, terutama di bagian sini. Nah, pinggiran sini. Oke? Bisa dipahami ya? Oke, jadi ya kayak gitu aja. 5 poin itu aja yang perlu dicek. Yang pertama adalah encoder strip, kemudian pipa penggeraknya, kemudian capping station, kemudian ada wiper blade, dan juga bagian bawah si printhead. Yang lainnya ya mungkin nyusul di video-video berikutnya. Untuk sementara paling cukup 5 hal itu aja yang perlu kalian perhatikan. Oke, jadi teman-teman kurang lebih seperti itu aja. Itu dia tadi 5 hal yang harus diperhatikan untuk memaintain atau merawat si printer DTF dengan basic L1800. Jadi kalian bisa melakukan itu secara rutin juga boleh, bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali,
Atau bisa juga hanya pada saat dibutuhkan aja juga nggak apa-apa. Dan untuk mendapatkan produk-produk yang tadi gua pakai kayak cairan cleanernya, terus DTF stick cleanernya, kalian bisa beli di website www.kreasi.id ya. Jadi ada cairan cleaner kayak gini, ini udah tinggal dikit lagi nanti mau di refill. Terus ada DTF stick cleanernya juga ada. Kalian bisa langsung kunjungi aja pokoknya di website www.kreasi.id. Jadi kurang lebih seperti itu aja teman-teman. Dan silahkan kunjungi website kreasi.id untuk mendukung channel ini, belanja-belanja di sana. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.